Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. Glory iAuto, mobil andalan DFSK. Pabrikan mobil asal Tiongkok, DFSK terus mengembangkan industri otomotifnya untuk bersaing dengan produk dari merek lain di Indonesia. Beberapa produk mobil asal negeri tirai bambu itu terbilang cukup mampu bersaing dengan mobil produksi pabrikan asal Jepang. Satu di antaranya yakni Glory iAuto menjadi mobil andalan DFSK untuk bersaing di tanah air pada segmen mobil passenger penumpang. Selain itu, DFSK juga memiliki beberapa produk lain yakni Glory 560 dan Super Cab di segmen mobil angkutan barang. Menurut Indra Kurniawan, trainer and marketing SPV DFSK Lampung, DFSK Glory iAuto sendiri bertujuan untuk menyaingi mobil lain dari kompetitor di segmen SUV. Glory iAuto sendiri diklaim sebagai SUV yang menawarkan teknologi serta fitur yang modern. Indra juga menambahkan yang menjadi daya tarik bagi DFSK Glory adalah harga yang ditawarkan cukup bersahabat. Bahkan harga Glory iAuto setara dengan low MPV dibanding SUV lain buatan pabrikan Jepang. Untuk performa tentu tidak usah diragukan lagi. Pada bagian dapur pacu mesin DFSK Glory iAuto ini ditenagai mesin bensin berkapasitas 1498 cc. Hal itu membuat mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga 148 HP dan torsi puncak 220 Nm. Selain itu, mesin tersebut juga diklaim bakal mampu menjamin performa yang begitu mumpuni dan gahar di kelasnya. Masa transmisi Glory iAuto tersedia dalam dua pilihan yakni manual dan CVT tergantung dengan variannya. Pada bagian interior, Glory iAuto menyajikan sejumlah fitur mewah yang membuat penumpang semakin nyaman. Interiornya mewah, sudah ada panoramic sunroof. Selain itu, DFSK Glory iAuto sendiri mengusung teknologi keyless entry serta terpasang fitur cruise control. Dengan kemewahan yang dimiliki, wajar jika Glory iAuto menjadi produk andalan DFSK. Berita selanjutnya, DFSK Super Cab, produk mobil DFSK paling diminati. Mobil DFSK Super Cab, kendaraan asal negeri tirai bambu yang mendobrak dominasi pabrikan asal Jepang di Indonesia. DFSK Super Cab merupakan mobil untuk angkutan barang atau kargo. DFSK Super Cab terbilang cukup mendapatkan respon dari konsumen otomotif tanah air termasuk di Lampung. Mobil ini mampu bersaing dengan Daihatsu Grand Max dan Suzuki Carry. Hal itu terlihat dari suksesnya Super Cab sebagai produk terlaris DFSK di tahun 2021 ini. Menurut Dwi Febrin, Digital Marketing DFSK Lampung, Super Cab sendiri memang ditargetkan khusus untuk pengusaha angkutan barang. Ia pun menambahkan jika DFSK Super Cab ini sangat diminati pengusaha di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung. Target pasar DFSK Super Cab sendiri adalah pengusaha angkutan barang, ungkap pria yang akrab disapa Ewin. Mobil ini paling banyak diminati dari luar daerah seperti Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, serta Pringsewu. Ewin pun menambahkan hal yang membuat mobil ini begitu diminati pasaran adalah karena kabin baknya yang luas. Harga mobil ini pun cukup kompetitif untuk bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Yang buat Super Cab banyak diminati karena bak belakangnya luas, persuspensinya kuat. Di kabin supir juga sudah ada AC-nya. Harganya juga tentu bersahabat. Untuk pilihan mesin, DFSK Super Cab tersedia dalam dua pilihan, yakni 1500 cc bensin dan 1300 cc turbo diesel. Untuk masalah perawatan, mobil DFSK Super Cab ini juga diklaim memiliki mesin yang bandel. Selain itu, PT Simpur Mobil Lampung sebagai dealer resmi mobil DFSK di Lampung juga memberikan garansi mesin hingga 50.000 km. Untuk masalah harga, mobil ini dibanderol berkisar di angka 135 jutaan untuk varian bensin, sedangkan untuk mesin diesel, mobil DFSK Super Cab sendiri dibanderol dengan harga 170 jutaan. Dari segi mesin, DFSK Super Cab sendiri hadir dalam dua pilihan mesin, yakni dengan bahan bakar bensin dan solar.
Untuk varian bensin, mobil DFSK Super Cab mengusung mesin DK15 1500 cc bertenaga 102 HP dengan torsi 140 Nm. Sedangkan DFSK Super Cab varian diesel mengusung mesin SFD 1300 diesel yang setara 75 tenaga kuda dan memiliki torsi yang lebih kuat yakni sebesar 190 Nm. Berbekal mesin tersebut, mobil ini diklaim mampu mempunyai kapasitas daya angkut hingga lebih dari 1.300 kg. Berita selanjutnya, Suzuki All New Carry, produk Suzuki terlaris tahun 2021. Mobil Suzuki Carry merupakan mobil angkutan barang dengan yang banyak diminati konsumen di Indonesia. Mobil pick-up jadi tulang punggung Suzuki dalam hal penjualan. Sejak diluncurkan, mobil Suzuki Carry langsung mendapatkan sambutan dari konsumen otomotif di tanah air. Bahkan pada tahun 2021 ini, penjualan mobil Suzuki Carry masih menempati urutan pertama untuk seluruh jenis mobil keluaran pabrikan Suzuki. Hal itu dikatakan oleh Rido, Marketing Support Dealer Persada Lampung Raya Kedaton, Bandar Lampung. Menurut dirinya, All New Carry adalah mobil Suzuki paling laris di sepanjang tahun 2021 ini. Untuk produk Suzuki yang paling laris masih dipegang oleh Suzuki All New Carry. Rido pun menjelaskan sejumlah alasan yang menjadikan mobil angkutan barang andalan Suzuki ini tetap banyak diminati oleh masyarakat. Faktor sejarah, harga, serta keiritan bahan bakar hingga kapasitas bak adalah beberapa hal yang diklaim menarik masyarakat untuk memilih Suzuki Carry. Kalau dilihat sejarah, Suzuki Carry sudah ada sejak tahun 1970-an dan masih bertahan hingga saat ini. Selain itu, mobil ini irit BBM serta harganya juga cukup bersahabat. Masalah spesifikasi, Suzuki All New Carry mengusung mesin bensin berkapasitas 1.500 cc 4 silinder. Dengan mesin tersebut, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 96 PS dengan torsi maksimal 135 Nm. Sedangkan untuk dimensi bak belakang, Suzuki All New Carry juga terbilang cukup lebar dan diklaim cukup kuat untuk menampung beban hingga 3 ton. Bak belakang sekarang lebih lebar dan cukup kuat untuk menampung beban. Itulah sejumlah alasan yang menjadikan All New Carry sebagai mobil Suzuki yang paling laris di sepanjang tahun 2021 ini. Berita selanjutnya, promo akhir tahun beli Suzuki gratis Suzuki. Pabrikan mobil Suzuki merupakan salah satu produsen mobil asal Jepang yang cukup diminati di pasar Indonesia. Untuk terus meningkatkan minat konsumen, Suzuki terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Menjelang akhir tahun 2021 ini, Suzuki memberikan promo akhir tahun untuk menarik minat konsumen. Menurut Rido, Marketing Support Dealer Persada Lampung Raya Kedaton, di akhir tahun ini, Suzuki menyediakan promo undian berhadiah potongan PPNBM serta promo DP murah. Akhir tahun ini akan ada promo DP murah mulai DP dari 10 jutaan. PPNBM juga masih berlaku untuk R3 dan XL7. Sementara itu, Rido menjelaskan bahwa mereka juga memberikan promo undian beli mobil gratis mobil dan motor. Undian bertajuk beli Suzuki gratis Suzuki itu sendiri berlaku hingga bulan Februari 2022. Nanti juga ada promo undian beli Suzuki gratis Suzuki. Untuk hadiahnya ada mobil Suzuki Jimny, motor Suzuki Gixxer, GSX-R hingga voucher belanja. Itulah info mengenai promo akhir tahun mobil Suzuki, beli Suzuki gratis Suzuki. Berita selanjutnya, tips mengemudi mobil Matic bagi pemula. Saat ini mobil dengan transmisi otomatis atau Matic banyak digemari. Transmisi Matic ini kian mempermudah bagi pengemudi. Tapi bila tak memahami cara menggunakannya, dapat saja mengakibatkan kerusakan atau bahkan mengalami kecelakaan. Karenanya bagi Anda yang memiliki atau hendak membeli mobil dengan transmisi Matic, perlu memahami cara menggunakannya. Berikut tips mengemudi mobil Matic bagi pemula. Perbedaan paling mendasar adalah mobil transmisi otomatis adalah ketiadaan pedal kopling. Pada mobil bertransmisi manual, pedal kopling biasanya terletak di bawah kemudi, tepatnya di bagian kiri. Sedangkan pada mobil Matic hanya ada 2 pedal, yaitu gas dan rem.
Adi pun mengatakan pemula yang ingin belajar mengemudi lebih baik belajar menggunakan mobil matic. Selain itu, dia juga menyarankan untuk didampingi instruktur ataupun orang yang sudah terbiasa untuk mengemudi. Bagi pemula yang baru mau belajar menyetir, baiknya memang pakai mobil matic dan harus didampingi oleh instruktur. Selain itu, Adi juga menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan saat belajar mengendarai mobil matic bagi pemula. Bagi pemula yang harus sekali dilakukan dan sangat penting dipelajari, yakni tuas transmisi dulu. Mobil matic memiliki tuas P, R, N, dan D. Adi menjelaskan fungsi tuas-tuas yang ada pada mobil matic. Kegunaan tuas P atau parking adalah posisi yang hanya dipakai saat mobil sedang parkir. Adi menambahkan hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan untuk bisa menguasai mobil matic. Sebenarnya belajar nyetir mobil matic tidak butuh waktu lama, cukup 1 hingga 2 minggu saja itu akan biasa. Itulah tips mengemudi mobil matic bagi pemula. Baiklah Tribuners, itulah berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan